والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Ketua BKM Masjid Al-Ihsan, dan sekaligus beliau juga adalah anggota Dewan Kota Subhanallah ya. Ketua BKM, anggota Dewan juga. Kepada Ustaz Ari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini ya, kita bersama-sama ratusan juta penduduk Indonesia ya merayakan ulang tahun kemerdekaan ya RI yang ke-77 tahun ya. Hari ini pun juga bertepatan pada saat itu 77 tahun yang lalu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah ya. Ini adalah momen-momen yang bersejarah di negeri ini ya. Pada saat itu ketika Jepang dihujani bom Hiroshima dan Nagasaki, makanya momentum ini dijadikan untuk bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya ya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya. Insya Allah kita semua ini, teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapat syafaat yang berakhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Bapak Wakil Camat Kecamatan Duren Lama, Bapak Siti Kerawanta yang alhamdulillah menyempatkan hadir untuk mengikuti apel kemerdekaan atau apel kepemudaan yang diadakan oleh rekan-rekan pemuda Masjid Al-Ihsan dan rekan-rekan BKPRNI ya. Yang saya hormati Bang Nji atau Ustaz Nanang jadi nama penanya juga saya baru tahu tadi nih ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap menjadi anak muda walaupun usianya mungkin sudah 40 tahun, tapi insya Allah tenaganya 20 tahun ya, 20 tahun. Amin rabbal alamin. Dan juga rekan-rekan BKPR ini yang sudah ikut hadir ya, membantu. Saya mengucapkan baik-baik terima kasih sudah berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan ini ya. Yang kami hormati Ketua Pemuda Masjid Al-Ihsan Bang Rahmadi ya, harusnya juga melakukan kata sambutan ya, dan rekan-rekan lainnya ya. Dan juga ibu-ibu yang sudah hadir nih, anak-anak yatim yang insya Allah nanti kita akan melakukan santunan ya, santunan yatim yang insya Allah ini adalah yang kedua. Jadi santunannya 17 anak yatim ya, memang momennya juga pas ya. Jadi kita memang saat ini baru punya 17 santri binaan anak yatim yang tiap minggunya, tiap hari Ahad itu belajar Al-Quran di Rumah Quran Al-Ihsan ini. Mudah-mudahan kalau bulan ini 17, beberapa bulan kemudian nanti jumlahnya bisa lebih banyak lagi ya. Artinya anak-anak yatim itu adalah mereka tidak punya orang tua, maka tugas kita adalah untuk mengayomi, untuk mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi negeri ini ya. Jadi bahwa kemerdekaan ini adalah ya direbut tidak dengan gampang ya. Ini kalau perjuangan dari anak-anak muda, perjuangan yang dilakukan dari masjid ke masjid ya. Kita tahu bahwa sebelum kemerdekaan ya, pada tahun 1928, 17 tahun sebelum kemerdekaan ya, sekelompok anak muda
baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Sumatera, Ambon dan lain-lainnya itu berkumpul ya, untuk katakanlah berdiskusi atau merumuskan permasalahan yang ada di Indonesia saat itu ya, bertepatan dengan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua di tahun 1928 yang dilaksanakan di Jalan Keramat yang sekarang merupakan menjadi Museum Sumpah Pemuda ya. Ada pada saat itu ada Yong Ambon, ada Yong Sumatera, ada apa lagi tuh, Yong Javanese, ada juga dari Muslimnya juga ya, yaitu Syarikat Islam. Yang dari non Muslimnya pun juga ada ya, itu berkumpul untuk membicarakan bagaimana menyatukan langkah untuk bangsa Indonesia saat itu yang tadinya belum merdeka bisa merdeka. Ya, singkat cerita perjuangan terus berjalan dan alhamdulillah ya, Jepang pada saat itu dihujani bom ya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya ada kegelisahan pemuda, mumpung Jepang sedang dihujani bom, makanya kelompok ada perseteruan ya, ada perdebatan antara kelompok muda dan kelompok tua saat itu. Ya, kelompok muda akhirnya membawa ya, bukan menculik, jadi membawa proklamator kita saat itu Pak Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok ya, untuk segera dilaksanakan proklamasi ya. Akhirnya alhamdulillah 17 Agustus dilaksanakan proklamasi yang dilakukan di jalan, ada yang tahu? Di Jalan Pegangsaan ya. Akhirnya dilakukan proklamasi dan perjuangan pun juga tidak berhenti sampai saat itu ya, kita terus ada agresi militer ke-1, kedua sampai peristiwa 10 November yaitu tahun 48 itu adalah yang digelorakan oleh pemuda-pemuda. Nah, kita nggak bicara sejarah, nanti bisa 2 SKS ya, kelamaan. Jadi artinya bahwa kemerdekaan ini sudah ada dan kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda, tugas kita adalah mengisi ya kemerdekaan itu dengan hal-hal sebaiknya, dengan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Seperti saat ini, mudah-mudahan momentum ini ya, dengan kita berkumpul mengadakan perlombaan dan juga nanti ada santunan, dan mudah-mudahan nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan antara BKPR RI dan pemuda-pemuda insan, insya Allah itu bisa bermanfaat buat masyarakat lainnya ya. Itu aja, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ari.